Hari ini kita akan mengulas tentang gendon. Nama ini familiar di daerah kita. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya simak narasi video ini hingga selesai, agar kita tidak keliru soal gendon tersebut. Sekarang, kita mulai berbicara tentang gendon. Yang pertama, gendon akar tanaman alias white group. Dan yang kedua, gendon batang pohon alias ulat sagu. Kedua makhluk ini sekilas hampir mirip. Tubuhnya gembul dengan warna yang khas. Namun, jika kita amati lebih dalam, keduanya sebenarnya sangat berbeda. Baik dari segi jenis, habitat, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan juga manusia. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu gendon akar tanaman atau yang dikenal secara internasional sebagai white group. White group merupakan larva dari kumbang yang termasuk dalam family Scarabaeidae, dengan contoh spesies seperti Holotrichia spp, Pailopaga spp, dan Lepidiota stigma. Larva ini memiliki tubuh melengkung seperti huruf C, berwarna putih susu dengan bagian kepala kecoklatan, serta memiliki 3 pasang kaki kecil di bagian depan tubuhnya. Ukuran white group bervariasi, umumnya berkisar antara 2 hingga 5 cm tergantung spesies dan usia larva. Kulit tubuhnya lunak dan agak transparan, sehingga terkadang bagian dalam tubuhnya sedikit terlihat. White group biasanya hidup di dalam tanah, terutama di area perakaran tanaman seperti padi, jagung, tebu, hingga tanaman perkebunan seperti kelapa dan kelapa sawit. Siklus hidup white group dimulai dari telur yang diletakkan oleh kumbang betina di dalam tanah. Telur ini kemudian menetas menjadi larva atau gendon, yang merupakan fase paling lama dalam siklus hidupnya. Pada fase ini, larva akan aktif memakan akar tanaman selama beberapa bulan hingga bahkan lebih dari 1 tahun. Setelah cukup dewasa, larva akan berubah menjadi pupa di dalam tanah, lalu akhirnya menjadi kumbang dewasa yang keluar ke permukaan. Dampak dari white group ini sangat merugikan bagi petani. Larva yang memakan akar akan menyebabkan tanaman menjadi layu. Pertumbuhannya terhambat, bahkan bisa mati jika serangan cukup parah. Tanaman yang terserang biasanya mudah dicabut karena akarnya sudah rusak. Oleh karena itu, white group termasuk salah satu hama penting dalam dunia pertanian. Sekarang kita beralih ke jenis yang kedua, yaitu gendon batang pohon atau yang sering disebut sebagai ulat sagu. Secara ilmiah, ulat sagu merupakan larva dari kumbang merah kelapa yang dikenal dengan nama Rhynchoporus ferrugineus. Meskipun ada juga spesies lain seperti Rhynchoporus bilinetus, berbeda dengan white group yang hidup di tanah. Ulat sagu hidup di dalam batang pohon, terutama pohon palma seperti kelapa, sagu, dan juga aren. Ciri fisik ulat sagu juga terbilang cukup khas. Tubuhnya gemuk, tidak berkaki, berwarna putih kekuningan dengan kepala kecil berwarna coklat. Ukurannya bisa lebih besar dibandingkan white group, bahkan bisa mencapai panjang 5 hingga 7 cm saat dewasa. Tubuhnya terasa kenyal dan mengandung banyak lemak, yang menjadi alasan mengapa ulat ini juga dikonsumsi di beberapa daerah sebagai sumber protein. Siklus hidup ulat sagu dimulai dari telur yang diletakkan oleh kumbang betina di celah atau luka pada batang pohon. Setelah menetas, larva akan masuk ke dalam batang dan mulai memakan jaringan lunak di dalamnya. Aktivitas makan inilah yang menyebabkan batang menjadi kropos dan lemah. Setelah beberapa minggu hingga bulan, larva akan berubah menjadi pupa di dalam batang. Kemudian menjadi kumbang dewasa yang keluar untuk berkembang biak kembali. Dampak dari ulat sagu bisa sangat merusak, terutama bagi tanaman kelapa dan palma lainnya.
Serangan yang parah dapat menyebabkan pohon roboh atau mati karena struktur batangnya sudah hancur dari dalam. Namun di sisi lain, ulat sagu juga memiliki nilai ekonomi karena dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa daerah, baik digoreng, dibakar, maupun dimakan mentah-mentah. Jika kita bandingkan secara langsung, perbedaan utama antara white group dan ulat sagu terletak pada habitat dan kebiasaannya. White group hidup di dalam tanah dan menyerang akar tanaman, sedangkan ulat sagu hidup di dalam batang pohon dan merusak jaringan dalam pohon. Dari segi bentuk, white group memiliki kaki kecil dan tubuh melengkung, sementara ulat sagu tidak memiliki kaki dan tubuhnya lebih lurus serta gemuk. Selain itu, dari segi peran dalam kehidupan manusia, white group lebih dikenal sebagai hama yang merugikan tanpa manfaat langsung. Sedangkan ulat sagu selain sebagai hama, juga dimanfaatkan sebagai sumber pangan di beberapa budaya. Jadi, meskipun keduanya sering disebut dengan nama yang sama yaitu gendon, sebenarnya mereka berasal dari jenis serangga yang berbeda dan memiliki karakteristik yang sangat berbeda pula. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini agar tidak salah dalam mengenali maupun menangani keduanya, terutama bagi para petani dan pencinta tanaman. Di sisi lain, kepikiran nggak kalau kedua makhluk ini hidup di satu pohon yang sama, di mana gendon white group bertugas menghabisi akar tanaman, dan gendon ulat sagu menghabisi bagian dalam batangnya. Sungguh, kolaborasi yang berdemik luar biasa. Dan di titik itulah kita sadar bahwa hal kecil yang sering kita anggap sepele ternyata bisa menjadi ancaman besar ketika kita tidak benar-benar memahaminya. Gendon bukan sekedar larva biasa, bukan pula sekedar makhluk yang mirip di mata kita. Mereka adalah bagian dari sistem alam yang kompleks, yang bisa menjadi perusak sekaligus pengingat bahwa setiap detail di alam punya peran dan dampaknya sendiri. Maka dari itu, semakin kita mengenal, semakin kita mampu mengendalikan. Semakin kita paham, semakin kita siap melindungi. Karena pada akhirnya, yang membedakan antara kerusakan dan ketahanan bukanlah seberapa besar ancamannya, melainkan seberapa dalam pengetahuan kita tentangnya. This is 30. Wow. ตอนนี้คนนี้เขาส่งไข่กิโล นี่แต่ แม่ก็กลัวลูกเอ้ย Oh, that is amazing. So that's just after 30 days.